zaman. Baik. Baik. Nah, sekarang kita baca pembagian i'rab, aqsamul i'rab. Nah, berkata al-musannif ya, rahimahullah taala, aqsamul i'rab qala wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wa la jazma wa la khafda fiha. Ini sudah kemarin. Baik. Kita lanjut. Aku lu berkata Ahmad bin Sabi al-Busabi, aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun la khamisa laha bittifakin nuhati. Baik. Ya, pembagian i'rab yang terdapat pada isim itu dan fi'il semuanya itu ada 4. Tidak ada yang kelima. Ini menurut kesepakatan ahli nahu. Nah, gitu. Kan harokat kan cuma 4 gitu. Ya. Taib al-awwalu ar-raf'u wa huwa lughatan al-uluwu wal irtifa'u. Ya, rafa secara bahasa itu artinya apa? Tinggi dan naik. Ya, naik. Wastilah secara istilah rafa itu apa? Taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba'anha. Taib. Tandanya adalah dhammah dan yang menggantikannya jadi rafa itu tanda asal namanya dhammah di sini. Dan yang pengganti dhammah itu sendiri nanti ya. Dilihat nanti gampang ada semua nanti. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qariban insyaallah taala akan datang ya penyebutannya yang pengganti darinya ya dengan dekat insyaallah taala. Baik. Wa yakunu rafu fil ismi wal fi'lil mudhari'i nahu ya. Terus rafa menjadi tanda bagi isim dan fi'il mudhari' nahu. Nah, ini contoh. Jadi rafa itu bisa terjadi di isim dan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa bukan fi'il amar? Kenapa ada fi'il nahi? Kenapa ada fi'il mati? Karena mereka fi'il mati itu mabni ya. Sebenarnya kita udah lebas kemarin fi'il amar juga. Dan fi'il mudhari'. Contohnya yudzakirul mujtahidu durusahu. Nah, lihat yudzakiru. Ini contoh ya. Rafa dengan dhammah. Suara mujtahid itu murajaah pelajarannya. Ya, wa qaulihi ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhullahu riba. Ya. Kata yamhaqullahu riba. Nah, Al-Baqarah ayat 276. Benar katanya fakulu min yudzakiru wa yamhaqu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafi dhamma dhahiru ala akhirih wa kullu min al-mujtahidu wa lafdzil jalalati Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhamma dhahiru ala akhirih. Nah, lihat beliau ini menarik sekali. Ya, belum belajar fa'il sudah diirabkan. Tujuannya apa? Supaya orang itu terbiasa. Oh, kalau contohnya kayak gini, ini fa'il. Nah, gitu. Baik. Selanjutnya, lanjut lagi. Yang kedua, an-nasbu wa huwa lughatan ya, secara bahasa tuh dia tuh al-istiqomatu. Istiqomah. Wastilah secara istilah apa tuh an-nasbu? Taghyirun makhsusun alamatuhul fathatu wa ma naba'anha. Secara istilah adalah perubahan yang khusus, tandanya adalah fathah dan yang menggantikannya. Wa yakunu aidan fil ismi fil mudhari'. Ya, kadang juga nasab ini ya bisa ada ya terjadinya itu di isim dan fil mudhari'. Nahu lan uhmilal wajiba. Saya tidak akan melalaikan kewajibanku. Wa qaulihi ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman la nu'jizallaha ya, al-jin. Nah, fa kullu min uhmila wa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubu bilan wa alamatu nasbata dhahiru ala akhirih wa kullu minal wajiba wa lafdzil jalalati Allah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi
al-fathatul zahiratu ala akhirih. Ini i'rabnya, Masya Allah ya. Yang bulan ini kalau i'rab itu ya lengkap sekali. Baik, yang ketiga al-khafdu wa huwa lughatan didul irtifa'i wa huwa at-tasaffulu. Tasaffulu. Katanya di sini adalah khafd itu secara bahasa artinya itu lawan dari naik, yaitu apa? Merendah, tasafful ya. At-tasaffulu. Secara istilah apa tuh al-khafdu? Taghyiru makhsusun alamatu kasr wa mana ba'anha. Perubahan secara khusus tandanya adalah kasrah dan yang menggantikan kasrah. Baik, wala yakunu ila fil isim. Di ini khafd ini hanya terjadi, hanya ada kecuali di isim saja. Nah, contoh marartu bi Zaidin. Aqali ta'ala aminu billahi. Aqulu min Zaidin wa lafil jalalati Allah makhfudun bil ba. Dia di khafat ya bil ba wa alamatu khafdihi al kasra dhahiru ala akhirih. Baik. Nah, ini i'rabnya. Terus selanjutnya ar-rabi'u al-jazmu huwa lughatan al-qata'. Qata' itu artinya pemotongan. Jazm itu apa? Pemotongan secara bahasanya. Secara istilahnya taghyiru makhsusun wa alamatul as-sukun wa ma naba'anhu. Ya, dia itu berubah secara khusus, tandanya adalah sukun yang pengganti sukun. Wala yakunu illa fil fi'lin nahu. Dia itu cuman terjadi di fi'il. Contohnya la tashtagil bi ghairin nafi'. Jangan kamu sibuk selain ya apa yang bermanfaat. Wa qali ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusyrik billah, kata tusyrik. Baik. Fa kullu min tashtagil wa tusyrik, ya kata tashtagil wa tusyrik fil mudhari' majzumun bila nahiya wa alamatu jazmi as-sukun al-dhahiru ala akhirih. Baik. Selanjutnya katanya di sini wa ulima mimma taqaddama an hadhil aqsam al-arba'ata ya tarji'u fil haqiqati ila qismaini. Ya, telah diketahui yang telah lalu, penjelasan telah lalu bahwasanya isim-isim yang 4 ini tarji'u fil haqiqati ila qismain. Bahwa 4 pembagian ini tuh hakikatnya kembali kepada 2 bagian. Qismun mustarikun bainal asma'i wal af'ili wa huwa raf'u wa nasbu. Nah, keluar dari ini. 1, dia ini berserikat. Maksudnya itu ini tanda-tanda i'rab masuk ke isim dan masuk juga fil. Apa yang masuk ke isim dan fil? Rafa dan nasab. Nah, yang kedua, mukhtasun bi ahadihima wa huwa al-khafdu fil asma' wal jazmu fil af'al. Khusus untuk salah satunya itu khafat pada isim dan jazm pada fi'il. Baik. Ini lengkap sekali. Nah, baik. Ba mengenal tanda-tanda pembagian i'rab. Bab ma'rifatil alamatil aqsamil i'rab. Qala babu ma'rifati alamatil i'rab li raf'i arba'u alamatin al-dhammatu wal wawu wal alif wan nunu. Kata Ibnu Ajurru rahimahullah taala mengatakan ba mengenal tanda-tanda i'rab. Rafa memiliki tempat tanda dhamma, wawu dan alif dan nun. Ya, kalau rafa ini perhatikan dhamma nanti ini jamak taksir, jamak muannas salim, ya, isi mufrad, ya, mau mufrad laki-laki dan perempuan. Ya. Wawu ini jamak dzakar salim, alif ini adalah mutsanna kan gitu. Nun ini adalah isim afan fi'il mudhari', dhamrinya hunnan tunna itu. Nah, katanya aku lu taqaddama an aqsamal i'rabi arba'atun. Ahmad bin Sabir berkata, telah lewat penyebutan bahwa pembagian i'rab itu ada 4. Wa ya arafu wa nasbul khaful jazmu, yaitu rafa, nasb, khafat dan jazm. Wala kulli wahid min hadhil arba'ati mawadi'u takhsu biha alamatun tadullu 'alaiha. Dan setiap salah satu dari 4 tanda ini memiliki tempat-tempat yang khusus dengannya dan tanda-tanda yang menunjukkan padanya, yaitu ada 14 alamatun. Arba'asyrata alamatan yang benar ya. Ini jadi maf'ul tamyiz ya, bukan maf'ul tamyiz. Nah, alamatan bacanya. Baik, arba'un li rafa, 4 untuk rafa, khamsu li nasb 5.
Wa thalathu lil khafdi, 3 untuk khafat. Ya, ini udah berapa nih? Udah. Terus wasnatani lil jazm. Nah, 2 untuk jazm. Ini pas 14. Jadi, i'rab itu cuma 14 saja nanti. Tidak banyak, cuma 14. Hafal ini mudah sekali, nanti tinggal belajar fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Kata penulis, wa sayadhkuruha al-musannif ala tartibi. Ya, musannif ya maksudnya Ibnu Ajuru maksud sini menyebutkannya dengan tertib. Ya. Wa bada minha bi alamati rafi li quwwatihi wa syarafihi wa li kauni iraba la umadi kal fa'ili wa gori. Ini menarik nih, kasih alasan. Kenapa sih didahulukan rofa? Kenapa tidak nasab, jazm atau j? Kenapa? Kata penulis, beliau memulai dengan tanda rofa karena kuat dia. Kuat. Kekuatan, mampu, karena kekuatannya dan kemuliaannya. Nah, dia ini karena juga dia ya merupakan i'rabnya yang pokok umad. Umad ini jamak dari umdah. Seperti fa'il dan selain dari fa'il. Oh, ini dia. Karena fa'il itu termasuk umdah. Terus mubtada khobar ini umdah. Ya, umdah itu apa? Tidak boleh dihilangin dalam kata. Makanya mubtada khobar itu lebih dahulu dipelajari. Fi'il fa'il itu lebih dahulu dipelajari daripada maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul ajam, maf'ul mad dan seterusnya itu. Nah, karena apa? Karena ini semua di i'rab apa? Di i'rab rafa. Nah, gitu. Sudah dipahami sampai sini? Nah, insyaallah Ustaz masih paham. Baik. Katanya fadzukira anna arba'u alamatin. Ya, telah disebut bahwasanya memiliki 4 tanda. Wahidatun minha, di antara salah satunya asliyatun wahiyah dhamma. Nah, ini ya ada istilah nanti asliyah dan far'iyah. Asliyah cuma dhamma. Itu kalau rafa nasabnya nanti ya fathah, kalau dia jari itu adalah kasroh, kalau dia jazim itu sukun. Aslinya itu dhamma. Wa thalathu naibatun anha, 3 itu pengganti darinya inda adami wujudiha, ketika tidak ada tanda dhamma gitu. Wahyal wawu al alif wa nun dan nun asabitah, nun yang tetap. Nah, famata wajata, ketika mendapati fil kalimati dalam sebuah kata alamatan tanda min hadhihi alamati, dari tanda-tanda ini arafta annaha, ketahuilah kamu bahwasanya itu marfu'atun. Marfu'atun. Nah, nanti ada tempat-tempatnya. Toib, ini baru tempatnya. Mawadi'u dhamma, tempat-tempat dhamma. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi arba'ati mawadi'. Tempat juga isim mufrad. Isim mufrad maksud di sini isim mufrad yang mudzakkar dan muannas. Mungkin dia isim mufradnya munsharif atau ghairu munsharif. Dia rinci. Nah, ini dhamma di sini. Begitu jamak taksir, ya, mau laki-laki, jamak taksir mau menunjukkan laki-laki dan perempuan. Jamak anas salim jelas perempuan. Fi'il mudhari alladzi lam yatis bi akhiri syai'. Ya, maksudnya di sini adalah fi'il mudhari yang tidak ada apapun bersambung di belakangnya. Maksudnya di sini fi'il mudhari domirnya huwa, domirnya hiya, domirnya anna, domirnya anta, domirnya nahnu. Itu maksudnya di sini. Baik. Aku lu ad-dhammatu, ya, ama bisa bil-wusul berkata ad-dhamma ya alamatu asliyah, dia tanda asli li rafa, untuk rafa, kama taqaddam sebagaimana telah lalu. Walihada bada bihal musannif, ini yang di al-musannif mulai wa yatakunu alamatan ala rafil kalimati fi arba'ati mawadi'a. Toyib, dia ini menjadi tanda bagi rafa, rafil apa namanya, memulai dengannya mawadi'a. Dhamma adalah alamat rofa suatu kata di 4 tempat, gitu ya. Yang pertama al-ismul mufrad wal murad biha huna ma laysa mutsanna wala majmu'a wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Nah, ini menarik. Jadi isim mufrad itu pengertiannya itu murad bihi, dia bukan musanna, bukan jamak taksi, jamak nasari, jamak mudzakkar salim,
atau wala mulhaqon bihima atau bukan mulhaq musanna, bukan juga mulhaq jamak. Kan ada mulhaq nanti jam mudzakkar jamak, mudzakkar salim, jamak salim ini mulhaq. Musanna juga begitu. Kan ada mulhaqnya. Mulhaq itu apa? Yang mengikuti musanna dan jamak. Nah, dan bukan juga wa minal asma'il dan bukan juga ini pengertian isim mufrad yang paling lengkap ya. Nah, lihat. Dan dia juga bukan isim yang 5. Nah, gitu. Fa inna kullam bahwasanya setiap min hadhihi dari ini la yuqaluna disebut lahu mufrad isim mufrad ya fi hadzal bab dalam bab ini. Nah, sawaun kana al mudzakkar ya baik itu mudzakkar nahu jaa zaidun. Di contoh zaidun di sini isim mufrad. Ini tapi yang mudzakkar. Wa qala Allah subhanahu wa taala qala Ibrahim ya Ibrahim. Aulil mu'annas atau contoh yang mufrad mu'annas maksud di sini mu'annas. Nahu ja'at Fatimah wa qala ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Kata ard ini ya muannas ya, perhatikan. Muannas. Toib. Fakulu min setiap dari Zai wa Ibrahim Fatimah wal ard isim mufradun marfu'un wa alamat rafi dhamma dhahiru ala akhirih. Dan isim mufrad marfu'un wa alamat rafi dhamma dhahiru ala akhirih. Toib. Kata wa qad yakunu rafu bi dhammati muqaddaratin masyaallah. Nah, artinya di sini ringkasnya di sini adalah isim mufrad itu di i'rab zahirah, kadang juga di i'rab muqaddarah. Kama fi contoh sebagaimana safarul fata wal qadi wa gulami. Masyaallah. 3 contoh ini masuk 3 nama isim. 1 isim maksur, 2 isim mankus, 3 namanya isim yang munasabah. Ya, munasabah namanya. Al-Fatah ini dairah muqaddar nih. Ya. Fa'ilu marfu' alamat rafi dhamma. Nah, akan datang nanti. Laqadi isim manqus. Wa gulamin apa? Ya isim ya yang bersama dengan ya mutakallim. Dan 3 ini dia iram nanti perhatikan ini muqaddar. Hafidhal laila al-Qur'an. Faqala ta'ala qala Musa. Ini Laila ni maksur, Musa maksur, fakulu min al-fata wal qadi wa gulami wa lai wa Musa isim mufrad marfu' wa alamatu rafi dhamma. Ingat muqaddarah, jangan lupa. Isim mankus, isim maksur, terus isim yang bersama dengan yang mutakallim di i'rab muqaddarah semua. Dhammah muqaddarah kalau dia rafa gitu ya. Kalau dia nasab ya dilihat lagi, ini memang ada pengecualiannya masing-masing semua nih. Baik. Ma miduriha at-ta'adzur. Nah, dia ini ta'adzur al-fata wa lai wa Musa wasiqal. Nah, baik. Jadi yang ta'adzur itu isim mankus saja. Afan isim maksur. Kalau dia mankus dia siqal. Kalau dia isim yang bersama dengan yang mutakallim namanya istighal al-mahall bi harakatil munasabah. Dia sibuk bertempat dengan harokat yang cocok pada lafaz gulami. Nah, ini dia. Ira munasabah istilahnya. Ada namanya zahirah, ada namanya muqaddarah, ada namanya munasabah. Nah, ini dia. Baik. Lanjut berkata al-musannif juga di sini tempat yang kedua untuk dhamma ya, jamak taksir. Wa madalla ala aktsar min tslaini isnataini ma taghayyurin fi sigati mufradihi. Pengertiannya itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang paling banyak dari 2 atau 2 laki-laki atau 2 perempuan. Ya. Ma taghayyuri dia bersama dengan itu perubahan pada bentuk sigati bentuk mufradnya. Sawan kana baik dia itu mudzakkar, jadi taksir ini ya bisa masuk ke isim mudzakkar. Jalasa rijalu wa qala ta'ala fiha kutubun, kata kutub. Oh iya mah. Awlil mu'annas nahu ja'at al-hunudu. Ini jamak taksir semua. Wa qala ta'ala wa wahurun 'ain. Nah. Ini contohnya wahur. Tafaqulu min rijal wa kutub wal wahur. Ini jamak taksir marfu' alamat rafi dhamma dhayal ala akhirih. Wa qad yakunu rafu bid dhamma muqaddaru kama fi nahu. Nah, kadang jamak taksir itu boleh diiram dhamma muqaddarah. Contoh ja'al usara
wa tazawwadatil adara wa qali ta'ala wa idza salaka ibadi. Kalau ibadi ini adalah yang mutakallim munasabah ya. Kalau yang adara ini memang dia jamak taksir yang isi maksud. Nah, wa kullu min al usara wal adara wa ibadi jamak taksir marfun wa alamatu rafi dhamma muqaddara mana miduriha ta'dzur fil usara wal adara wa harakati munasabah fi ibadi. Nah, sebenarnya jelaskan tadi. Baik. Selanjutnya wa anta idza ta'ammal, jika kamu perhatikan ya fi mufradat pada isi mufradnya hadi jumu ini jamak, wajata kamu dapati bahwasannya si gota bentuk mufradnya bentuknya lam taslam, tidak selamat dari perubahan ya ketika di tengah kita menjamakannya gitulah. Wa imma bi ziyadatin, adapun ditambah jamak ma'atagoyir bersama dengan perubahan fi syaka pada perubahan kama finna pada contohnya rojulin warijalin. Nah, ini maksudnya di sini adalah jamak taksir itu kadang gini konsepnya, kadang nambah pada jamaknya. Nah, bersamaan dengan itu perubahan pada bentuknya. Jadi udah nambah di sini nambah huruf ya. Plus juga ya nambah huruf ya. Kalau nambah huruf bersamaan dengan itu berubah juga bentuknya. Nah, gitu. Ini pertama. Jadi jamak taksir konsep pertama bertambahnya, maksudnya di sini bertambahnya huruf terus berubah juga bentuknya. Contoh rojul. Jamaknya rijal, lihat. Ini udah bertambahnya apa? Bertambahannya huruf. Ada alif di sini. Atau bersama dengan itu berubah juga bentuknya, rojul jadi rijal, kan bentuknya udah berubah. Ini pertama. Kedua, wa imma bin naksi fil jamak, kadang pada saat jamak kurang. Bersamaan dengan itu berubah juga bentuknya. Sebagaimana contoh nih, kitabun, lihat 4 huruf ini. Kaf ta alif ba. Ini binakas nama, kurang. Pas jamak hilang malahan. Berubah iya tapi hilang. Hilang apanya di sini? Hilang alifnya. Kutub. Ini sebenarnya lawan dari poin yang pertama. Baik. Wa imma bi ghairi dzalika min awai taghyir. Adapun katanya selain dari itu ini termasuk jenis-jenis dalam perubahan. Baik. Selanjutnya disebutkan di sini yang poin yang ketiga yaitu dhamma menjadi tanda bagi rofa, tampaknya dhamma yang menjadi tanda bagi rofa. Apa jama' muannas as-salim? Wa huwa ma jumia bi alif wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamak dengan alif dan ta mazidatain. Dua ini yang jadi tambahan. Baik. Nahu ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Ya, hinda ya, hindun ini maksudnya hindat di sini. Fal hinda di sini jamu muannas salim marfu'un wa alamatun rafi'i dhamma dhahir ala akhiri wa qad zada ala mufradi, karena dia ini bertambah pada mufradnya. Wa huwa hindun, asalnya itu kata hindun ya, bi alif wa ta. Hindun ini dikasih alif dan ta jadi bacanya hindatin. Baik, selanjutnya wa qad yakunu raf'u bi dhammati muqaddara. Ya, kadang jamak muannas salim itu kadang di i'rab ayat dhamma muqaddara. Wa dzalika fi mawdi'il wahid, yani di tempat yang sama. Wa huwa idza udifa ila ya'il mutakallim, kalau kapan sih dia itu jamak salim di i'rab dhamma muqaddara? Ketika disandarkan, dimasukkan kepada yang mutakallim. Maksudnya itu kalau dia bersama dengan yang mutakallim. Nah, asmarat syajarati, pohonku telah berbuah. Wa fi tanzil, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman maksudnya haula'i batnati, mereka tuan perempuanku. Faqulu min syajarati wa banati, ini jamak muannas salim kan, coba dah hilang ini yan itu. Bacanya syajaratin, banatin. Ya, thayyib. Jamak muannas salim marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma muqaddara ala ma qabala ya mutakallimana min duriya istighal. Ya, kalau yang mutakallim istighal, isi maksud itu at-ta'adzur. Terus isi manqus dia thiqal. Istighal al-mahali bi harakatil munasabah, gitulah i'rabnya isim kalau dia bersama dengan yang mutakallim. Baik.
Fa in kanata wasliyatan liwujudiha fil mufrad. Nah, maksudnya sebutkan di sini. Ya, disebutkan ini adapun jika huruf ta nya asli, perhatikan, jika ta-nya itulah ta asli, dia berada di isim fi mufrad, di mufrad. Contoh sini kayak baitin, nah, ta asli nih. Nanti jamaknya abayatin wa kadzalikal alifu nahu qadi udatin. Nah, ya perhatikan katanya lam yakun jama muannas salim bal huwa jama taksir. Jadi, lihat perhatikan mirip tapi bukan dia jama muannas salim. Ya. Abayatin. Ya, mana lagi kudatin. Ini bukan jama muannas salim walaupun tambahnya alif ta. Dia ini jama taksir. Ini ya perhatikan, memang penting sekali. Disinggung di buku-buku nahwu masalah tetap ada kalau bahas masalah jama muannas salim. Selanjutnya tempat yang ketiga fil mudhari nahu ya rasul attaqi walal khairi, ya orang yang bertakwa itu bersungguh dalam kebaikan. Wa qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kata yaqbidu wa yabsutu kan tadi disebutkan fil mudhari yang tidak bersambung dengan apa di akhirnya. Ya. Taib. Faqulu min yaris wa yaqbidu wa yabsutu, tiga ini fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi. Ya, dia raf marfu. Kenapa? Karena kosong dari amil penasab dan jazm. Wa alamatul dhamma dhahiru ala akhirih. Katanya lagi, kadang wa qad yakunu rafu bi dhamma muqaddara. Kadang fil mudhari yang tidak bersambung akhir satu apapun itu kadang dia raf muqaddara. Kapan? Ya kalau dia fiilnya apa? Nakis. Yas'a Zaidun ilal majdi wa yuzakki Muhammadun ma'lahu wa yada'u aliyu rabbahu. Ini satu nih ya, simak ini kan nakis semua nih, nakis dengan alif, nakisnya dengan ya, nakisnya dengan bau. Nah, qul ta'ala wa yabqa, kata wa yabqa wajhu rabbika ar-rahman wallahu yad'u yad'uni dengan bau ila daris salam wa yahdi ini ya may yasha'u ila siratal mustaqim. Wa qulu min, kata yas'a, kata yuzakki yad'u yabqa yahdi, ini fil mudhari marfu'un li tajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'i dhamma muqaddara, dia dhamma muqaddara. Ringkasnya adalah fi'il yang tidak bersama dengan apa di akhirnya. Masa itu domirnya ana, domirnya huwa, hiya, nahnu, ya, dan fi'ilnya ini semua domir yang masuk kepada fi'il nakis, maka dia muqaddaru i'rabnya. Taib. Muqaddara ma'am duriha ta'adzur. Ya sawaya bakal thiqal fil baki. Nah, tetap kembali kalau dia alif dia itu thiqal, afan ba ta'adzur. Kalau ya waw dan ya gitu namanya thiqal. Taib, ini dia. Taib. Selanjutnya wa qauluhu lam yatasbi bi akhir syai. Kata musannif Ibnu Jurayj rahimahullah, lam yatasbi bi akhir syai. La apa ya ayushtaru fil mudhari alladhi yarfa'u bid dhamma dhahira kanat aw muqaddaratan ala yatasbi bi akhir nun nisbah wala nun tawkid khafifah aw thaqila wala aliful itsnain wala babul jama' wala ya mukhatabah kama ra'aita fi amthilatil muqaddimati. Nah, ini maksudnya lam yati bi akhir syai itu adalah tidak bersama dengan akhir satu apapun itu. Isyaratkannya fi'il mudhari tersebut yang dirofa dengan dhammah dhahirah atau kata nanti muqaddar. Ini yang telah lalu tadi kan. Syaratnya ini fi'il tidak boleh dia bersambung dengan apa? Nun niswa. Ini domirnya antunna hunna wa nunun taukid. Ini boleh dimasuk semua nih. Ya, tidak boleh. Nun taukid khafifa atau sakila karena beda nanti. Nggak, ya, dia beda. Wa atau alif lisna ini domainnya humma, domainnya antuma. Wawul jama ini domainnya antum dan hum. Ini melengkapi semua. Wala ya mukhata domainnya anti. Ini semua kan fiil ya domir yang memang dia bersama dengan satu apapun. Kalau ndak alif nun ya ya nun atau waw nun gitu. Kamar itu sebagaimana telah kamu lihat di contoh yang telah lalu. Taib. Ada pertanyaan? Silakan. Taib. Belum ada. Taib. Nih wadena. Fa in ittasala bihi nunu nisbati buniya ma'ala sukuni. Ya, fa in ittasalat bihi nun nisbah. Kalau udah menarik nih dibahas ya. Fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun nisbah, maka dia apa kata? Buniya ma'ah, maka dimabnikan bersamanya.
Apa mabni atas apa? Ala sukun. As-solihatu yata'allamna, ini fokusnya di sini. Ahkam dinihinna. Ya, para wanita solihat mereka belajar hukum-hukum agama mereka. Wa qouli ta'ala wal walidatu yurdi'. Dari ironya nanti ini ada akan datang. Fayata'allamna wa mithluhu, dan semisal dengannya yurdi'na. Ini apa iromnya? Perhatikan, ini udah ada iromnya fi'il mudhari' mabani ala sukun. Ada domernya antuna dan huwa di roba. Ya, fi'il mudhari' mabni ala sukun litisal bi nun niswa, karena dia bersambung dengan nun niswa. Wa nun niswa ini domir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Nah, fa'il ini adalah di nun niswa ini fa'il fi mahalli rafin fa'il. Baik. Nah, menarik kalau dia nun taukid khafifa kana au thaqila bunya ma'al al-fathi. Nah, al-fathi dia. Al-fathi. Menarik. Nah, layak tubanna Zaidun darasahu wala yajtahidan, ini yang khafifa. Yang pertama itu thaqila fi mudzakaratihi. Qala ta'ala la yusjananna wala yakunanna. Ini sebenarnya dua contoh ini ya. Pertama itu thaqila, kedua itu khafifa. Ini disebut dengan keturunan ada juga nih ya. Bahwasanya ini contoh yang thaqila dan khafifa. Baik. Yusuf fayaktubanna wa misal atau yasjudananna fil mudhari' mabni ala fathi. Gitu nanti kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid mustaqilah khafifa, dia mabni ala fathi. Di sini kita diajarin i'rab. Kalau nun nisbah gimana i'rabnya? Mabni ala sukun. Kalau nun taukid khafifa namanya mabni ala fathi. Litisali binuni taukid sakilah bersambung. Baik. Ya jatahidan wa mislu wa yakunan bil mudhari' mabni al fathi aidan, jika juga dia mabni fathah juga dia sama. Itu soal binun taqiyah khafifa wa nun taqiyah sakila khafifa harfu la mahalla laha min al i'rab. Jadi i'rabnya nun taukidnya itu gimana? Ya, nun taukidnya harfun dia. Kan nun. Nun kan menunjukkan huruf. Jadi i'rabnya hala harfu la mahalla laha min al i'rab. Huruf kan di i'rab apa? La mahalla lahu min al i'rab. Baik. Selanjutnya kalau full itsnain gimana? Kita baca. Contohnya dribani wa tadriban, ini huma antuma ya. Laki-laki dan perempuan. Awwabul jamaah atau wawul jamaah. Ya yadribuna yatadribuna, ini hum dan antum. Aw ya mukhatab, ini domanya anti tadribina. Ya kana i'rabu, adapun i'rabnya dengan huruf. La bil harakat. Nah, ini kan kita bahas ini. Makanya kata fi'il mudhari' lam ya'ti bi akhiri syai' itu sangat bagus sekali mengeluarkan i'rabnya dhamma menjadi i'rabnya si rofa. Makanya dari tadi apa? Lihat perhatikan dari tadi. Kalau ada mabni ala fathi, mabni ala sukun. Yang ini malahan i'rabnya dengan harokat. Afan, dia i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Sedangkan kita bahas itu ya empat tadi tempat-tempat itu dengan harokat dhamma. Nah, ini tidak masuk gitu ya. Katanya bahwa min hadhil amthilah al-marfu'. Ya, ini merupakan contoh-contoh ini marfu' kosong dari amil penasud amil penjazim alamatun mujarrafi, dan rofanya thubutun nun. Nanti i'rabnya ini kan isim yang 5, afan fi'il yang 5 yang pokoknya yang akhirnya alif nun wa nun ya nun itu i'rabnya nanti apa? Wa alamatur rafi thubutun nun, yang ditetapkan kalau di rafa. Makanya wal alifu ya atau wal wawu au ya'u dhamiru muttasilin mabni ala sukun. Nah, itu i'rabnya nanti fi mahalli raf'in fa'il. Jadi wawunya itu fa'il, ya itu fa'il, wawu itu fa'il, alif itu fa'il. Nah, itu ya. Kama saya bayan akan datang penjelasannya fi niyabatin nun yang dhamma, yang dimana nun ini menjadi pengganti dhammah insyaallah taala jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi menghendaki. Baik. Selanjutnya kita lanjut. Nah, niyabatul wawi ini dhamma. Ya, waw ini menjadi pengganti dhamma. Pengganti waw dari dhamma gitu. Qala wa amal waw takunu alamati rafi fi maudhi'in. Cuma dua saja. Cuma dua tempat saja waw ini menjadi pengganti dhamma. Jamak dzakar salim sama Pak. Isim yang 5 ma'rufin mereka nih. Nah, wahia ini contoh yang isim 5, abu wa akhu wa hamu wa fu wa dzu malin. Nah, menarik ini. Kata ini ka ini hanya contoh saja ya.
boleh diganti dengan nama orang, boleh dengan domir atau isim yang lain. Boleh Abu Talib, bisa Abu Zaki, Abu Bakar, seluruhnya itu bisa diganti. Aku juga begitu, boleh diganti. Dah harus K ya, ini hanya contoh saja. Jadi K di sini boleh ki, boleh kum, kuna, seterusnya. Dengan domir juga boleh. Nah, ini menarik ini ya. Ini tambahan saja. Begitu juga kan artinya kan bapakmu, saudaramu, iparmu, fuka, mulutmu, lu malin yang memiliki harta. Boleh ganti malin di sini. Bisa ilmin, bisa akhlakin, macam-macam. Ya, insya Allah dipahami ya. Nah, Ustaz, insya Allah idofahnya bisa dipahamin. Dia ini mudhaf ilaih nanti i'rab. Baik. Aku lo, nah ini sini Ahmad bin Thabit al-Fawzi berkata, lamma anhal musannifu. Taklah ini apa? Selesai ini anha di sini. Anha yunhi kan apa namanya menyelesaikan. Nihaya. Al-musannif tentang kalam-kalam alamat dhamma tentang bersyarat dengan dhamma. Akhadha yatakalam itu beliau memulai. Akhadha di sini maknanya syara'a ya mulai. Jadi mulai bicara. Nah, jadi boleh ya fiil gini boleh ya, perhatikan. Boleh setelah pertama fiil, setelah fiil itu boleh. Ini dalilnya. Akhadha yatakallamu. Ini boleh. Ya. Ala ma yanubu anha muqaddiman. Ala ma yanubu anha muqaddiman. Ya, apa yang menjadi pengganti darinya ini sebuah muqaddimah. Ya, apa al-wawu bi ghairiha ya. Nah, bau dan selainnya. Nah, fadzakara annaha takunu alamah ala rafi kalimah fi maudian ya. Beliau menyebutkan bahwasannya tanda ini bagi rafanya kata pada terjadi di dua tempat. Ahaduhuma jam'u dzakar salim jam'u dzakar. Kullu ismin dal ala aktsar min itsnaini bi ziyadati fi akhirih. Nah, perhatikan nih pengertian jam'u dzakar salim. Apa pengertian jam'u dzakar salim? Setiap isi yang menunjukkan lebih banyak dari dua laki-laki, isnain dua laki-laki. Kenapa ndak kayak yang taksir isnatain ya? Ini dengan namanya udah beda. Mudzakkar. Taksir itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, ini dia. Ziyada apa tambahannya? Ya, tambahannya di akhirnya. Shalihun li tajarrudi an hadhil ziyadah, harus boleh ya. Saleh baik karena kosong dari tambahan ini. Wa fi misli alai dan atof padanya. Nahu jaa zaidun. Wa qala ta'ala farihal mukhallafun. Fa kullu min az-zaidun mukhallafun jamu dzakar salim li'annahu ismun dalla ala aktsar min itsnain bisabab ziyadati akhiri wa hiya wawu dan nun fi hadaini misalain. Dua contoh ini al ya aywa ya dan nun fi naraitu zaidina umaratu bi zaidina. Soalnya litajridi ay tafriqi fatakul zaidun wa zaidun wa zaidun. Baik. Maksudnya di sini adalah boleh kalau nih maksudnya kosongin. Ya, maksudnya kosongin itu kosongkan dengan rumusnya jamak dzakar salim wa nun itu. Nah, kalau dikosongin jadi kan banyak zaid jadinya. Zaidun gitu. Atau kita maksudnya tafriq maksudnya pisahin. Dari ditulis dari satu kata yang maknanya banyak gitu ya, itu maksudnya. Taib, selanjutnya mukhallafu shalihun li atfi boleh juga diatofkan seperti padanya kama raaitu fi hadaini misalain. Nah, ini mukhallafu boleh diatofkan mukhallafun atau dengan mukhallafu yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Taib. Ini maksudnya. Nah, Afwan, mungkin bisa cukup dulu Ustaz ya. Nah, toy. Nah, ini betul ya, ini udah 24 Anda lihat tadi jam. Nah, semoga bermanfaat. Cukup sampai sini ya. Hal ini misal lain. Itu pertama selamanya kita lanjut lagi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.